Jadi sebetulnya kita jangan risau dengan keperluan kita, karena yang kita tahu tentang keperluan kita itu sedikit. Dan selama ini juga dicukupi, tanpa ingat, tanpa minta ke Allah. Nah, apalagi kalau minta. Disinilah sebetulnya rahasianya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang membuat kita punya hajat, punya keperluan, dan dialah satu-satunya yang mengetahui segala keperluan kita yang sesungguhnya, dan dialah Allah yang menggenggam apapun yang kita perlukan. Tidak ada selain Allah pemilik segala-galanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muriduha alaika fa kaifa yarfa'u ghairahu ma kana huwa lahu adian man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'an. Jangan mengadu atau meminta sesuatu hajat kepada selain Allah, sebab Ia sendiri yang memberi atau menurunkan hajat itu kepadamu. Maka bagaimanakah sesuatu selain Allah akan dapat menyingkirkan sesuatu yang diletakkan oleh Allah? Siapa yang tidak dapat menyingkirkan bencana yang menimpa dirinya sendiri, maka bagaimanakah akan dapat menyingkirkan bencana dari yang lainnya? Masya Allah. Maaf hadirin. Jadi yang menciptakan kita adalah Allah. Allah yang mendesain diri kita dengan sempurna sampai ke yang paling kecil. Tidak ada yang paling tahu tentang diri kita selain pencipta kita. Nah, selain Allah ciptakan diri kita, juga Allah menciptakan keperluan, hajat-hajat kita yang diperlukan oleh tubuh ini. Allah yang menciptakan. Kita perlu oksigen, Allah yang menciptakan paru-paru ini, Allah juga yang menciptakan oksigennya. Kita perlu berbagai nutrisi, apakah karbohidrat, protein, semua, dan kita tidak tahu kenapa kita memerlukan itu. Kenapa kita perlu karbohidrat? Kita tidak mengerti. Tapi Allah yang menciptakan supaya kita punya energi, juga Allah siapkan makanannya. Siapa yang menanam padi, siapa yang mengetam sampai ke piring kita, siapa yang memancing di laut sampai ke piring kita, siapa yang nanam cabai, cengkeh, tomat, segala sayuran sampai. Kita perlu madu, madu menguatkan, Allah gerakan lebah terus dari bunga ke sarang, pulang pergi terus. Itu untuk kita. Kita tidak usah sibuk mencari serbuk sari karena tidak mengerti. Allah olah semuanya. Jadi sekali lagi, Allah sangat tahu keperluan, kebutuhan kita karena Dia yang menciptakan keperluan itu. Seperti tidak hanya yang fisik ya, yang Allah ciptakan, tapi juga yang non fisik. Seperti kita ingin dipuji, kita ingin kasih sayang, kita ingin dihormati, kita ingin dihargai. Kita tidak mengerti kenapa perasaan itu ada pada kita, ya kan? Kenapa kita ingin dihormati, ingin dipuji, ingin dihargai?
Nah, semua hajat itu, semua keperluan kita itu, yang kita perlukan itu ada dalam genggaman Allah. Jadi boleh dimatikan lampunya, Bu? Maaf. Nah, sedikit ya. Ibu pasti tidak tahu kan lampunya nyala. Enggak apa-apa Ibu, tenang saja ya, tinggal disedekahkan aja HP-nya ya. Jadi sekali lagi, siapa yang menciptakan kita? Allah. Allah tahu semua keperluan kita. Bagaimana Allah tahu? Karena Dia yang menciptakan. Kita tidak tahu banyak, kita tahunya haus, lapar, sederhana sekali yang kita tahu tentang diri kita. Kita tidak tahu bagaimana sel berbelah, tidak ngerti lah ya. Kalau ngerti juga pusing sendiri. Dan Allah menyediakan semua yang kita perlukan. Apapun yang kita perlukan, pasti itu pun milik Allah. Apapun pasti milik Allah. Dan satu lagi, dan sampainya yang kita perlukan hanya dengan izin Allah. Jadi Allah membuat kita berhajat itu, punya keinginan, punya keperluan, semata-mata supaya kita jadi dekat dengan Allah. Itu saja sebetulnya inti dari hajat itu. Supaya kita jadi dekat dengan Allah. Baik yang ingat ke Allah, tidak ingat ke Allah, sama Allah yang mencukupi. Yang beriman, yang tidak beriman, yang baik, yang jahat, yang soleh, yang kejam, sama, tetap Allah yang mencukupi. Bedanya apa? Bedanya kalau orang beriman, berhajat, dia jadi bahagia dengan ada keyakinan ke Allah. Dia jadi mulia dengan ada keyakinan, dan dia dapat pahala ya. Kalau orang yang tidak beriman dikasih, tapi tidak dikasih bahagia hakikinya. Juga kemuliaan akhlak, dan nanti di akhirat dia tidak bisa selamat karena dia tidak mengakui siapa yang menciptakan, yang mencukupi dirinya. Inilah orang tua ke anak, dicukupi terus, tidak ada keperluannya dicukupi, dikasih ilmu, tapi anak tidak mengakui pemberian ini dari orang tuanya. Ini kan bermasalah, benar? Jadi sebetulnya kita jangan risau dengan keperluan kita, karena yang kita tahu tentang keperluan kita itu sedikit, dan selama ini juga dicukupi tanpa ingat, tanpa minta ke Allah. Nah, apalagi kalau minta. Disinilah sebetulnya rahasianya. Jadi makin ada banyak keperluan, makin minta ke Allah. Sebetulnya dengan kita mengadu, meminta, munajat, itu ada sesuatu yang bahagia yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak terkoneksi ke Allah. Semuanya punya masalah, kalau apalagi kalau saya lihat dari depan ini jelas ya. Ini wajah-wajah apa? Wajah-wajah orang yang ahli ibadah. Tapi banyak masalah ya kan. Nih Imam Ibnu Athaillah, jangan mengadu, meminta suatu hajat kepada selain Allah. Sebab Allah sendiri yang menurunkan hajat itu kepadamu. Bagaimana mungkin sesuatu selain Allah bisa dapat menyingkirkan sesuatu yang diletakkan Allah? Gak bisa. Toh ada orang yang menolong, pasti Allah yang menggerakkan. Tidak ada seperti pertemuan ini, gak bisa pertemuan ini terjadi kalau Allah tidak menggerakkan. Tidak terjadi ini. Tinggal jadi pahala atau tidak. Apakah duduk begini langsung jadi pahala? Belum tentu, tergantung niatnya. Kalau niat cari ilmu karena Allah, kemudian menyikapinya, mencari ilmu dengan cara yang benar, berpahala. Tapi kalau niat ke sini kepaksa ya, karena disuruh atasan, kalau enggak nanti malah ditegur, dia duduk di sini
tidak dapat ganjarannya. Jadi jangan risau dengan keperluan ya. Semua keperluan kita sudah diketahui oleh Allah, dan Allah yang menyimpan kita punya keperluan. Supaya apa? Supaya kembali ke Allah. Lah orang-orang banyak yang nggak berdoa juga dicukupi tuh, nggak sholat, rezekinya banyak. Kenapa? Karena dunia ini tidak ada harganya bagi Allah. Jadi penjahat, gangster, pembunuh, yang musyrik, munafik, kasih saja dunia ini, gak dibawa kemana-mana kok, di sini saja. Apa Bapak pikir orang-orang yang kaya itu ngelihat semua kekayaannya? Enggak. Apa yang rumahnya banyak sekali tidur misah-misah gitu badannya? Gak bisa. Apakah yang punya peternakan sapi ditelan sapinya? Enggak. Kasih kolesterol aja selesai itu sapi ya. Yang punya kebun duren kasih asam urat, paling enak nih, udah cuman segitu aja, nggak berani dia makan banyak. Jadi jangan kagum ya dengan orang kaya punya ini, biasa saja, sebentar kok. Nah nih diuji, wah orang beriman yang diuji ya, kasih aja, enggak dinikmati kok. Apakah dia bahagia dengan kekayaan? Enggak. Bahagia itu milik Allah, hanya diberikan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Nah hajat-hajat, keperluan-keperluan yang Allah, macam-macam keperluan kita tuh ya. Ada kefinansial, ada kesehatan, ada urusan keluarga, ada masalah anak, ada masalah dengan mertua, ada masalah perjodohan, ada ujian sekolah, macam-macam. Ini semuanya punya hajat beragam, ya kan? Ada pedagang, sekarang banyak saingan, macam-macam. Semuanya itu satu, supaya kembali ke Allah.